Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, yang kami hormati Naibul Imam, yang kami muliakan alim ulama diniyah Wonogiri, dan yang kami hormati ikhwan dan akhwat semuanya yang hadir pada majelis ta'alum hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata yang paling pas kita ucapkan adalah mengucapkan syukur kepada Allah, karena pada hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa. Dua nikmat yang kata Nabi adalah banyak manusia terlalai. Ternyata pada hari ini kita tidak terlupakan nikmat tersebut. Nikmataini mahbunun fi makasirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu terlalai akan. Napa nikmat niku? Asihatu, nikmat sehat dan luang waktu, dan itu patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Di hari yang berbahagia ini masih diberi kesehatan dan luang waktu untuk menghadiri majelis Allah, yaitu majelis ta'alum di Masjid Kembar. Kemudian selanjutnya kenalan dulu. Enten sing dereng tepang ya. Niki basa Jawa napa Indonesia? Campur ya, campur. Kok enak Indonesia, enak Jawane, enak Inggrise, enten Arabe, ngeten ya. Mun tepang kali kula nggih, nek Mas Anas pasti sampun. Sing liyane pun tepang sedaya Pak nggih, Bu. Dereng nggih. Nggih, alhamdulillah. Nama saya Eko Supriyanto. Dalemipun saking Sragen, tepatipun Dukuh Mentir, Desa Wonotolo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nek mriki nggih kinten-kinten sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah. Tebih napa mboten, Bu? Mboten nggih? Mboten, alhamdulillah mboten. Kula niku mboten ustad, soalnya nek disandingke kata ustad jeneng Eko niku wagu. Nek Mas Hanafi Ustad Hanafi patut, Mas Mujid Ustad Mujid patut. Nek Eko Ustad Eko mboten patut nggih. Eko niku patute nek mboten politisi nggih dagelan. Nggih to? Dados saya mriki mengke nek dagel ya ampun diseneni, soalnya mboten ustad, mung ustad-ustadan, mboten enten jeneng kok Ustad Eko. Pernah mireng napa dereng? Dereng, Ustad Anas, subhanallah. Nggih. Tapi nek Ustad Nur Falah, Ustad Abdurrahman cocok, tapi nek Ustad Eko mboten cocok. Nek mboten cocok kula mandhap mawon nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya bisa hadir dalam majelis ta'alum Wonogiri. Ini bukan perdana nggih, kemarin
di taklim tablik akbar di Masjid Pandan, sempat juga menjadi pembuka meskipun hanya 10 menit. Niki diamanahi, ditantang sama naib sama amir taklime 10 menit rugi, sekali-kali Mas Eko tengah jam. Mugi-mugi nggih saged ya, mugi-mugi kita belajar bersama. Alhamdulillah kula dugi kalih keluarga Bapak Ibu. Kula pun gadah bojo, dadi serasa repot-repot golekne nggih. Tapi nek ajeng didobel nggih nika enten semah kula ngomong insyaallah siap mawon nggih. Siap mawon Bu, nek kula niku bismillah mawon. Kula alhamdulillah sampun disukani amanah Gusti Allah jumlahipun 6. Nggih, 6 sebenarnya 7 cuman sing setunggal mboten purun dina. Jadi tasih 6. Nek Allah masih mempercayai nggih kami gas. Tapi nek mboten mempercayai 6 nggih sampun bersyukur nggih. Monggo mungkin tindak teng Sragen mampir teng griya kula nggih. Ampun kesupen. Alhamdulillah pagi ini kita diambilkan satu tema. Saya nggak tahu nih yang membuat tema ini sinten. Judulnya aja keren. Resolusi napa? Hijrah. Judulnya napa, Pak? Resolusi. Sakit ngomongin apa mboten? Teten mboten, Pak? Resolusi hijrah. Keren mboten iki? Keren. Pernah dengar kata-kata niku mboten? Ngertos artine? Lah niki repote. Gawe judul keren-keren ternyata mboten paham, repot ya. Mendingan sesuk diganti mae Mas. Sinten ya sing damel Mas Mujib nggih? Senin mawon Mas Mujib. Oh, naik. Oh, Mas Hanafi. Wah, mungkin Senin mawon Mas Hanafi. Resolusi hijrah. Ini kajian Muharram, tepat judul niki, tema niki karena biasanya dikaitkan dengan pergantian tahun. Kita kupas kedik masalah resolusi hijrah. Resolusi itu pun apa, Pak? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Apa, Pak? Perubahan. Monggo. Napa Mas Haris? Reso dan lusi. Gitu, resolusi. Resolusi niku nggih punika komitmen. Ya, komitmen yang kita buat pada diri sendiri untuk melakukan perubahan yang positif di dalam hidup. Niku naminipun resolusi. Benten kalih revolusi, benten kalih reformasi. Benten nggih. Pokoknya sing basa sisi ngono mesti ongel kan gak paham. Sekali lagi resolusi itu napa? Komitmen diri. Artinya komitmen diri napa, Pak? Napa? Mas? Tekad. Nah, tekadkan diri kita. Diri sendiri ditekadkan untuk melakukan perubahan kepada hal yang positif. Itu namanya resolusi. Nah, hijrah pindah. Gampang ya? Pindah. Sing pindah ngapa nih, Pak? Perilaku nih. Hijrah itu ada 2 makna. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3 menurut para ulama. Tapi saya hanya mengambil 2 aja, yaitu hijrah yang bermakna harfiah sama maknawi. Hijrah dalam makna harfiah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lebih baik. Itu hijrah.
Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tersendat dakwahnya di Makkah, kemudian hijrah ke Yasrib atau Madinah pada tahun 622 Masehi. Kemudian ada hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Makkah. Lalu bagaimana memaknai hijrah ini? Maka maknailah hijrah ini dengan makna maknawi, yaitu apa? Perubahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Jadi bukan hanya tempat. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat itu tempat ke tempat yang lebih baik. Tetapi untuk sekarang yang paling pas dari kondisi kepada kondisi yang lebih baik. Artinya kalau apa-apa yang telah terjadi tahun yang lalu itu harus kita perbaiki. Yang buruk kita tingkatkan menjadi baik, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik kita istiqomah. Inilah makna hijrah. Nah, bonto saniki resolusi hijrah. Nah, jadi dua kata ini nek digabungnya berapa? Masih ingat apa tadi arti kata resolusi? Resolusi nopo? Tekad, komitmen dalam diri kita untuk melakukan apa? Perubahan yang positif di dalam hidup dengan jalannya bagaimana? Memindahkan kondisi kita kepada kondisi yang lebih baik. Itulah tema kita, resolusi hijrah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengupas sedikit tentang hubungan resolusi hijrah dalam perspektif waktu. Ngertos perspektif mboten? Dereng lho Mas jenengan iki no pandangan. Mas Anas ini pinter, wayahe golek bojone. Siap. Ya, siap ya. Jadi resolusi hijrah dalam pandangan waktu. Apa sih hubungannya? Saya ingat satu pesan nasihat kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyampaikan bahwasanya dunia itu hanya 3 hari. Nah, percaya mboten Pak? Dunia itu hanya 3 hari. Yang pertama adalah kemarin, yang gak akan terulang. Yang kedua adalah saat ini, tempat kita beramal. Dan yang ketiga adalah yang akan datang, yang belum tentu kita temui. Nek bahasa Inggris ini pas simple sama past present sama future. Lampau, sekarang, dan akan datang. Nah, inilah modal kita untuk mengarungi tadi, mewujudkan komitmen diri, mengadakan perubahan dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, yang sudah baik ditingkatkan lagi, yaitu bermodal apa? Lalu apa kaitannya dengan resolusi hijrah ini? Waktu kemarin yang tadi disebutkan oleh beliau Imam Hasan Al-Basri adalah
tidak akan terulang. Apa yang perlu kita lakukan terhadap waktu yang tidak akan terulang? Napa? Kita tafakuri, kita renungkan, kemudian kita ambil sesi atau segi positifnya untuk melakukan perubahan di hari ini. Mana yang kemarin itu kita masih salah, hari ini harus sudah benar. Mana yang kemarin itu sudah baik, hari ini harus lebih baik. Fungsinya kemarin bukan suatu untuk penyesalan, tetapi untuk menjadikan evaluasi diri. Kemudian beliau melanjutkan, hari ini adalah tempat beramal. Maksimalkan apa yang bisa kita perbuat pada hari ini. Sekaligus kita rencanakan untuk hal atau sesuatu yang akan kita temui di hari yang akan datang. Nah, ini tempatnya. Jadi dalam resolusi hijrah ini, dalam perputaran resolusi hijrah ini, ada di situ perenungan, ada di situ evaluasi, ada di situ amal, dan ada di situ perencanaan. Itu jadi satu paket yang harus ada kalau kita memang menghendaki apa? Perubahan hidup yang lebih baik. Ngerti nggih Pak nggih? Nikulah resolusi hijrah. Nah, dalam kesempatan ini tentang waktu ini, coba kalau saya baca makalah dari Ustadz Diri Rohman, beliau adalah Amir dakwah pusat yang baru ya, yang dimuat di awal itu, beliau membawakan satu surat yang pendek, yaitu surah apa? Al-Kautsar. Sambil dibaca ya Pak ya. Nah, dalam kesempatan hari ini yang terkait resolusi hijrah dalam perspektif waktu, mari kita belajar untuk tadabbur satu surat yang cukup pendek juga, yaitu surah Al-Asr. Monggo yang bawa mushaf tolong dibuka. Betul mushaf saya napa mboten Pak? Betul napa mboten Bu? Betul mboten? Biasakan kalau ngaji itu jangan lupa satu, napa? Catatan. Yang kedua, mushaf Al-Quran. Jangan HP, mushaf Al-Quran. Beda, kata Imam Muslimin beda. Ya, kita tadabbur Quran surah Al-Asr. Pendek nggih Pak nggih? Hafal semua? Surat andalan nggih? Nggih. Andalan karena pendeknya atau andalan karena kandungan maknanya? Karena pendeknya. Semoga setelah kita kaji nanti ini surat menjadi apa? Andalan karena kandungan maknanya. Surat niki pendek. Menurut sebagian ahli tafsir, niki golongan surat Makkiyah. Napa surat Makkiyah? Surat yang diturunkan di Makkah. Surat punika surat pendek. Saya yakin semua sudah hafal. Semua sudah hafal. Tetapi karena saking pendeknya, terkadang kita lupa makna besar yang terkandung di dalam surat ini. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah menyebutkan, la tadzabarun suhadi surah la wasiyah. Seandainya manusia itu mentadaburi surat ini saja, maka itu sudah cukup. Gak perlu surat-surat lihat. Seandainya, kata beliau,
Saking utamanya Quran surah Al-Asr. Nah, kita coba kita tadaburi pada kesempatan hari ini, yaitu Quran surah Al-Asr. Di ayat pertama bunyinya bagaimana? Wal asr. Yaitu apa? Allah mengawali surat ini dengan sumpah. Seperti apa lagi ya? Wal laili wa duha was samsi wal fajr. Setiap permulaan surah yang diawali dengan sumpah itu isinya pasti penting. Kayak jenengan lah, ingin menekankan sesuatu keyakinan, pasti jenengan awali dengan apa? Sumpah. Itu mengharap yang mendengarkan itu lebih percaya. Demi Allah, aku sayang Pak, dikasih demi, nek terima aku sayang padamu, kurang tekanan. Demi Allah, aku cinta padamu. Nek kayak demi Allah lebih mantap. Sing rumani juga lebih percaya karena sudah bersumpah. Nah, dalam kesempatan ini Allah menggunakan sumpahnya, yaitu Al-Asr. Wal asr, demi Al-Asr. Apa Al-Asr itu? Minimal ada 3 tafsir. Yang pertama adalah Al-Asr itu waktu atau masa. Yang kedua adalah waktu sore. Dan yang ketiga adalah waktu atau sholat asar. Al-Asr niku wonten 3. Minimal ada 3 tafsir. Yang pertama apa tadi? Waktu atau masa. Yang kedua waktu sore. Yang ketiga apa? Sholat asar. Lalu kenapa Al-Asr ini dijadikan Allah sebagai media sumpah? Apa sih istimewanya dengan waktu sholat sore, waktu sore dan sholat asar? Ya, apa istimewanya? Masa atau waktu itu adalah hal yang istimewa. Kenapa? Karena masa dan waktu adalah wadah dari perbuatan kita. Entah itu baik, entah itu buruk, waktu adalah wadahnya. Maka Allah gunakanlah waktu itu sebagai media Jadi waktu itu definisinya apa Pak? Wadah dari perbuatan kita. Yang kedua, arti Al-Asr yang kedua tadi apa? Waktu sore. Waktu sore niku istimewa apa mboten? Pasti istimewa. Istimewanya bagaimana? Coba kita lihat di dalam Quran surah Al-Ahzab. Surah ke-33 ayat 41 dan 42. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Di ayat 42, wasabbihu bukratan wa asyila, dan bertasbihlah kalian di waktu pagi dan sore. Tasbih niku zikir napa mboten Pak? Pagi dan sore niku waktu napa mboten Bu? Waktu. Di ayat 41 kita orang beriman Allah perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu izkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir apa aja. Dzikron katsira, yang banyak. Kapan saja. Di ayat yang 42 khusus, Pak. Zikirnya dibuat, Allah firmankan dengan kata-kata khusus, zikir pilihan, yaitu apa? Wasabbihuhu, perbanyaklah bertasbih. Apa tasbih itu bacanya? Subhanallah. Bukratan wa asila, pada pagi dan sore hari. Ini istimewa. Sore hari waktu. Tadi di ayat 41 sudah Allah tekankan. Kita diminta untuk berzikir di segala waktu. Di ayat 42 Allah pilihkan bacaan zikir yang khusus dan waktu yang khusus. Nah, inilah kenapa waktu sore ini Allah gunakan sebagai media sumpah. Istimewa. Istimewa. Nah, inilah yang kedua arti dari apa? Al-Asr. Apa tadi? Waktu sore. Istimewa. Kemudian yang ketiga, tafsir dari Al-Asr adalah apa? Sholat asar. Sholat asar istimewa apa mboten, Pak? Istimewa. Nyatanya Allah sebut di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 230. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu. Sholat-sholatmu itu apa? Sholat apa? Apa saja. Wa sholatil wusta, dan sholat wusta. Sholat asar. Sholat-sholat kita disuruh menjaga, dikhususkan lagi sholat asar. Makanya dijadikan media sumpah oleh Allah. Wal asr, demi waktu sholat asar. Sholat asar niku salah satu sholat yang paling berat untuk dilaksanakan. Karena apa? Nanggung. Nek kerja yo mulih biasanya jam 4. Nek wis mulih yo wayahe lereng. Biasanya keumumannya sholat asar ini cenderung diundur. Arti ayat yang pertama, wal asri. Ya, ada 3. Kemudian yang kedua, setelah Allah bersumpah dengan waktu, di ayat kedua ini isinya adalah apa? Sumpahnya Allah. Apa isinya? Wal asri innal insana lafi khusri. Isi sumpahnya ini, sesungguhnya manusia itu di dalam keadaan yang rugi. Al-insan di sini tafsirnya orang kafir atau orang kafir dan orang muslim juga, Pak? Semuanya. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu orang kafir, tetapi jumhur mengatakan itu semua manusia, menggunakan kata al-insan. Berarti jenengan muslim juga rugi. Nah, sholat nggih mboten muslim to nggih, Bapak. Rugi mboten muslim. Kerugian itu ada 2 jenis. Yang pertama rugi total. Yang kedua rugi parsial. Tahu parsial nggih? Sebagian. Kerugian total adalah
ibarat orang dagang, wis entek modal, gak entuk badi entek barang entek modal. Itu disebut rugi total. Sedangkan rugi parsial itu ibarat orang dagang apa? Nah, wis gak entuk untung, modale kelo. Nek ora, Bu, tahu Bu nggih? Pok. Jadi dalam istilah usaha, kebetulan kami juga bosok keren ini pengusaha lah. Itu nggak ada istilah bakbu. Kenapa? Kalau bakbu itu namanya rugi. Nggak ada istilah bakbu. Kayak Mas Suryadi, mana Mas Suryadi? Tengwingging ya. Nah, kayak Mas Suryadi umpamanya puluhan pisang 50.000 didol payu 50, bukan bakbu, tapi apa? Rugi. Nah, bahkan di satu sisi ketika kita itu menentukan keuntungan tertentu, umpamanya saya menentukan dagangan ini harus untung 5%, tetapi hanya tercapai 2,5 atau 3%, itu saja sudah dikatakan rugi. Inilah yang disebut rugi parsial. Kalau orang usaha, ruginya adalah apa? Materi, duit. Lah kalau manusia dalam ayat ini apa? Waktu, waktu. Banyak manusia yang lalai dengan waktu, tidak memaksimalkan, tidak mengisi waktunya dengan baik. Nah, inilah nanti manusia-manusia yang rugi apa? Baik, rugi total maupun rugi parsial. Kita manusia sudah Allah bekali dengan namanya waktu. Tetapi seperti di mukadimah awal tadi, banyak dari kita nikmat waktu ini kita sia-siakan. Kalau sudah menyia-nyiakan waktu, maka yang terjadi adalah penyesalan. Orang-orang yang menyesal karena waktu itu Allah gambarkan di dalam Quran surah Fatir, surah ke-35 ayat yang ke-37. Kalau kalian ngombe Pak ya, jenengan dari yang salah. Yo, berselancar lagi dengan Quran. Buka mushafnya. Fatir ayat 37. Insya Allah ayat ini juga populer. Quran surah Fatir ayat 37. Apa sih yang Allah firmankan di ayat itu? Ya, ayat 30. Wahum yastorihuna fiha. Dan mereka berteriak di dalamnya. Di dalam siapa? Di dalam apa? Nah, neraka. Siapa yang berteriak? Penghuni neraka. Wahum yastorihuna fiha. Apa yang mereka teriakan? Rabbana akhirna na'mal solihan ghairul ladzi kuna ya Rabb kami. Apa? Akhirna. Apa akhirnya? Keluarkan kami dari mana? Neraka. Untuk apa? Apa yang diminta? Na'mal. Untuk beramal solihan yang baik, ghairul ladzi kunna na'mal, yang belum pernah kami lakukan selama hidup. Nyesel. Apa jawab Allah? Spontan dijawab Allah. Awalan nom amirkum fayadzakaru fiha mayyadzak. Bukankah
kamu itu dulu sudah aku bekali dengan umur. Nah, baru menyesal. Tahu-tahu mati mlebu neraka sisan. Yang dibilang orang penghuni neraka itu tidak memaksimalkan umur yang kita punyai. Apa kata Allah tadi? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi ma yadzakkar. Apa masih kurang? Pemenang pun sepuh-sepuh nggih, kula emutke semakin sepuh semakin dekat dengan, meskipun boten jaminan, tetapi normalnya nggih ngeten nih. Semakin sepuh semakin dekatlah kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti yang Allah firmankan di dalam Quran surah Fatir ayat mau 37. Nah, kembali lagi Pak. Tadi ada manusia yang rugi disebut rugi total, ada yang disebut rugi parsial. Lalu seperti apa manusia-manusia yang disebut rugi total itu? Itu Allah firmankan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 85. Saya kira ayat ini populer dan semua sudah tahu. Napa bunyinya Mas Anas? Ali Imran wa mayyabtaghi ghairal islami dinan falam tuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosiri. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tertolak, dan di akhirat orang tersebut menjadi orang yang rugi total. Karena apa? Kafir, tidak mau beragama Islam. Ini mereka rugi total. Bohong sebaik apapun. Pernah ada pertanyaan gitu. Seandainya wong gak Islam. Nah ini naik jawab itu ya. Orangnya nggak Islam naik, tapi dia membangun masjid di Indonesia itu totalnya mungkin lebih dari 2000 masjid. Bangun pondok-pondok yatim piatu. Tiap bulan disantuni orang kaya. Apakah pertanyaannya besok masuk neraka? Karena dia tidak Islam. Bagaimana? Semua dibalas di dunia. Ya memang setiap amal itu tidak ada Allah yang sia-sia bagi seluruh makhluk. Kalau di akhirat ya itu tidak dapat apa-apa. Di dunia mungkin dia dapat pujian, dikatakan kemana-mana ya sepantas itu balas. Tapi di akhirat jangan karena apa? Legitimasi dari Allah itu nggak ada. Seperti jenengan bohong paling bagus nilainya dalam satu sekolahan, tetapi tidak terdaftar di sekolah itu, kira-kira dapat ijazah atau tidak? Tentu saja tidak ada. Bohong ngomong paling bagus nilaiku, nyatanya seluruh pelajaran 10, yang lain nggak dapat. Tetapi tidak akan pernah dia itu menjadi yang terbaik di sekolah tersebut, karena tidak terdaftar, tidak diakui. Maka inilah yang pertama, mereka yang rugi total adalah orang-orang kafir.
Kenapa rugi total? Itu tadi, seperti contoh tadi. Karena yang dimiliki orang tersebut ternyata tidak bisa untuk menebus dirinya nanti di yaumul qiyamah. Allah firmankan di Quran surah Al-Maidah ayat 36. Surat kelima ayat 36. Buka lagi, Pak. Dan jenengan ngertos. Ayat pinten? 36. Ayat ini populer juga. Saya kira semua juga tahu. Apa firman Allah di dalam ayat itu? Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ya. Lau anna lahum ma fil ardi jami'ah. Seandainya ada padanya dunia ini seluruhnya. Dia memiliki apa? Dunia ini seluruhnya. Wa mislahu ma'ahu. Ditambah lagi dunia satu lagi yang semisalnya. Berarti punya apa? Dua dunia. Kata Allah, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah. Dan dia berkeinginan menebus dia supaya dia selamat dari adab di yaumul qiyamah. Apa kata Allah? Matukub bilamin walahum adabun alim. Apa kata Allah di situ? Boleh nggak? Diterima nggak? Tidak. Ya. Tidak, mereka itu ditolak apa yang dikatakan untuk menebus tersebut. Nah, tidak akan diterima dari mereka. Matukubila minhu. Kita roh duit 1 miliar aja belum. Wis sombong ya, wis sombong, wis terlalu sibuk dengan dunia, wis terlalu sibuk dengan dunia. Kita sudah terlalu sombong punya sedikit materi, terlalu sombong punya sedikit jabatan, sehingga lupa kewajiban dan waktu kita. Ini bahaya. Allah nyontohkannya nggak baik-baik. Kamu gitu loh, seandainya punya dunia, ditambah lagi apa? 1 dunia lagi, 2 dunia, ingin menebus dirimu dari azab Allah, karena kekafiranmu tadi, disebutkan apa? Matukubila minhum. Nggak bisa. Tetap karena kekafiranmu, kamu akan diazab di neraka. Ribun, Pak. Tesih ajeng sombong? Jangan. Maka isi waktu itu dengan baik. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang rugi. Apalagi kerugian yang pertama tadi, rugi yang apa? Total. Kerugian yang total. Kita menjadi kafir. Rugi yang parsial itu yang bagaimana? Rugi yang sebagian itu yang bagaimana? Rugi yang sebagian itu adalah kerugian. Kemungkinan kita tidak bisa mencapai kedudukan tertinggi di surga. Kalaupun masuk surga, harus dulu mampir ke neraka. Nah, inilah rugi parsial. Jadi rugi parsial itu tidak bisa mencapai kedudukan tertinggi di dalam surga. Alah, yang penting wis mlebu surga wis matur nuwun, nang empere pun juga nggak apa. Jangan orang itu jadi pesimis. Orang itu harus tetap apa?
optimis, raih derajat surga yang tertinggi. Fastabiqul khairat, ke sana. Ojo gampang menyerah. Lalu siapakah orang-orang yang termasuk memperoleh kerugian parsial? Adalah orang-orang muslim yang tidak bisa memaksimalkan waktunya. Orang muslim yang tidak bisa memaksimalkan waktunya. Itu Allah gambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-9. Surah Al-A'raf surah keberapa? 7. Allah berfirman dalam ayat itu, wa man khafat mawazin fa ulaikal ladzina khasirun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Al-khasiru di sini beda dengan yang ada di dalam Quran surah apa tadi? Ali Imran ayat 85. Kalau tadi total nggak Allah terima. Kalau ini khosiru berarti masih Allah timbang antara kebaikan dengan keburukan. Dan di ayat ini diceritakan lebih berat apa? Keburukannya daripada timbangan amal kebaikan. Jadi kerugian parsial adalah mereka orang muslim yang kurang bisa memanfaatkan waktunya untuk apa? Untuk beramal soleh. Nah, kira-kira jenengan masuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dipun Pak, jawab. Pun ngantuk apa jeneng? Ngantuk Bu? Ngantuk. Berarti memang kula mboten cocok jadi ustad, cocoknya jadi penyanyi. Soalnya nek bersuara merdu gawe jenengan ngantuk. Nek nyoto ustad itu gak enak sing wani. Ngantuk napa mboten? Mboten. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan saya dijawab, jenengan masuk yang mana? Orang rugi. Jangan mau rugi, Pak. Bukan yang pertama, bukan yang ke. Tapi masalahnya ayat kedua itu bunyinya gitu gimana? Innalladzi apa? Yang kedua, innal insana lafi khusrin. Ini dalam satu kalimat ini ada 3 yang menyatakan pasti. Pertama, inna, sungguh manusia, lafi, di dalam al-khusri. Ini bener-bener apa? Rugi. Nah, jenengan yang mana? Padahal ayatnya ini enggak, kalau bisa aja kabar gembiranya. Di ayat nomor 3 itu Allah kasih kuncinya supaya kita tidak menjadi bagian apa? Kerugian. Manusia yang menderita kerugian. Apa ayat nomor 3, Pak? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 syarat yang bisa membebaskan kita dari kerugian. Ilal ladzina amanu. Syarat yang pertama adalah apa? Amanu, beriman. Ini syarat, berarti 4-4-nya harus kita punya.
Boten urutan, boten pilihan. Tapi keempat-empatnya harus kita punya. Yang pertama, supaya kita tidak rugi, maka kita disyaratkan oleh Allah harus beriman. Aman. Lalu apa itu iman? Apa Mas Hanafi? Iman apa Mas? Yakin. Definisi iman yang paling tepat ya seperti kita temukan di hadis Imam Bukhari, yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, afdolni alal iman." Wahai Muhammad, ceritakan atau beritahu kepadaku apa itu iman. Apa kata Nabi? Untuk minuna bilai, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang keenam iman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Inilah iman. Dalam artian benar yang dikatakan oleh Mas Hanafi tadi, iman berarti yang yakin. Tapi apakah iman itu hanya perlu diyakini saja? Diartikan yakin? Tidak. Kalau iman hanya sebatas keyakinan, Abu Jahal juga yakin kalau Allah itu ada. Gitu? Tahu Abu Jahal? Siapa dia? Siapa Mas? Musuh utama, salah satu musuh utama. Orangnya pandai, Pak. Termasuk salah satu orang yang bacaan Qurannya bagus. Makanya dia digelari Abu Jahal. Apa Abu Jahal itu? Artinya apa Mas? Abu Jahal? Apa Mas Mujib? Bapaknya bodohan. Goblok, pandai Quran, tapi nggak mau mengamalkan, bahkan memerang. Dia percaya, yakin Allah itu ada. Bahkan yang lebih jahat dari Abu Jahal pun dia percaya kepada Allah, yakin Allah itu ada. Siapa yang lebih jahat dari Abu Jahal? Siapa? Iblis, Pak. Iblis ketika berdoa kepada Allah gimana? Dia sebut, ya Robbi, wahai Robku. Yakin nggak dia kepada Allah? Yakin, beriman lah. Kalau iman itu hanya sebatas keyakinan. Tapi nggak demikian. Lalu bagaimana iman yang benar? Iman yang benar, iman yang ideal adalah iman yang dilandasi dengan ilmu. Ya, iman yang dilandasi dengan ilmu. Kita yakin karena Allah, tapi kita nggak pernah berilmu tentang Allah. Gimana bisa dikatakan yakin? Bicara yakin itu ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan yakin. Gitu? Tingkatan yang paling dasar disebut yakin. Tingkatan yang menengah disebut ainul yakin. Tingkatan yang tertinggi disebut hakul yakin. Seperti apa aplikasinya? Contoh ini. Mas Sumadi percaya kalau saya bilang di sebelah barat sana ada negara namanya Amerika. Percaya, Mas? Percaya. Pernah ke sana belum? Belum. Belum pernah ke sana, belum pernah lihat peta, belum pernah, baru-baru mendengar isu-isu kalau di barat sana ada negara namanya Amerika. Tingkatan begini baru yakin.
Terus tiba-tiba Mas Jumadi pulang nyetel TV, ceklek berita CNN Amerika, ada gambar di situ apa peta. Tambah keyakinannya. Oh, berarti apa? Amerika dengan melihat. Itulah normal. Tetapi dalam pembicaraan yakin kepada Allah, kita lepas dari definisi itu. Makanya susah orang itu untuk mempunyai keimanan yang sempurna kepada Allah. Kita nggak pernah melihat, oke, tinggal 10 menit. Semoga cepat apa? Betul. Kita nggak pernah melihat Allah. Kita nggak pernah ketemu Allah. Kita hanya mendengar berita tentang Allah. Tetapi keimanan kita itu dituntut sampai tingkatan hakul yakin. Yang normalnya harusnya kita lihat, kita dengar, dan kita alami sendiri. Bisa nggak kita semacam itu? Harus bisa. Caranya bagaimana? Ulama sudah ngasih tuntunan. Kenali Allah. Gimana cara kita mengenal Allah? Gimana? Ada 3 jalan. Ada yang mengatakan 4, tetapi ada yang mengatakan 3. Kenali Allah dari rububiyahnya. Dia sebagai Rabb-nya. Inilah ilmu tauhid. Yang kedua, kenali Allah dari uluhiyahnya. Ciptaannya. Yang ketiga, kenali Allah lewat asma wa sifatnya. Tahu asma Allah? Jumlahnya ada berapa, Pak? Saya yakin semua jawab salah. Berapa? Salah. Yang benar berapa? Ayo, yang tahu hadis itu siapa? Ustadz Rahman mana ini? Asma Allah itu apa? Asma Allah husna itu ada berapa? Salah. Yang benar berapa, Pak? 100 kurang 1. Hadisnya begitu. Bukan 99, tetapi 100 kurang. Oh, coba ganti 99. 100 kurang. Iya, 100 kurang 1 itu 90. Hafal betul, Pak? Nah, ini sayangnya. Nanti mohon ya kasih penekanan untuk menghafalkan Asmaul Husna. Padahal dalam hadis itu siapa yang menghafalkannya aja apa? Tadkhulul jannah, dimasukkan ke dalam surga. Masuk kita kalah dengan opik. Tahu apa yang benar? Ini fotonya berapa? Foto nih mana? Walau malah kalah itu. Nah, ya, jangan sampai kita kalah dengan hal itu. Ini iman yang benar, yaitu iman yang harus dilandasi dengan apa? Ilmu. Kemudian syarat yang kedua adalah amilus solihah, beramal soleh. Kenapa? Karena manusia itu ketinggian derajatnya Allah ukur dengan amal soleh. Kita sering, bahkan kita sendiri hafal. Setiap malam Jumat kita baca, yaitu di Quran surah Al-Mulk ayat yang ke-2. Bagaimana Allah menceritakan bahwasanya manusia yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling baik amal solehnya. Apa Allah firmankan di situ? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Adanya hidup dan mati di dunia ini adalah untuk mengetahui ahsanu amala, siapakah orang yang ahsanu paling baik amalnya. Lalu orang yang paling balik amalnya itu yang bagaimana? Nek dikatakan orang per orang pasti lain-lain. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Naib.
Baik menurut naik, belum tentu baik menurut saya. Lalu yang kita pakai standar apa? Kacamata Allah. Ukuran baik adalah baik menurut Allah dan baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang baik menurut Allah dan Rasulnya itu yang bagaimana? Yang seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad. Beliau mengatakan amal yang paling baik yang adalah akhlasuhu wa aswan. Amal yang paling baik adalah yang ikhlas lagi benar. Kaitannya zuhir dan batin. Ikhlas dalam hatinya, benar dalam zuhirnya. Yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah apa? Sesuai dengan petunjuk tuntunan dari Allah dan Rasul. Yang ikhlas yang bagaimana? Seperti dalam Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas itu adalah murni. Kalau dijabarkan di dalam Al-An'am. Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati li ilahi apa? Bil alamin. Semua aktivitas kita niatkan. Itulah amalnya ikhlas. Bukan embel-embel apapun. Meskipun Ibnu Jauzi menyatakan ada tiga tingkatan ikhlas. Ya, ada tiga tingkatan ikhlas. Tingkatan yang terendah dari ikhlas, kita beramal karena Allah dan berharap dibalas di dunia. Itu ikhlas. Masih ikhlas itu. Tingkatan yang kedua, yang agak sulit, bukan agak deh, tapi sulit. Untuk tingkat pertama aja memang sudah sulit. Kita beramal di dunia, tapi nggak berharap amal apa balasan di dunia, hanya mengharap dibalas Allah di akhirat. Tingkatan yang tertinggi dari ikhlas, kita beramal tidak berharap dibalas di dunia, juga tidak berharap dibalas di persembahan. Abad kita mengibadahi Allah karena itu menurut Ibnu Jauzi. Jadi amal soleh, amalan yang paling benar tadi adalah apa? Yang paling ikhlas dan paling benar. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah apa? Wattawasau bil haq. Nasihat menasihati di dalam kebenaran. Kita selain menjadi orang yang soleh, kita harus mempunyai sifat apa? Aduh nanti. Selain nek soleh kan untuk diri sendiri. Selain kita mempunyai sifat soleh, harus mempunyai sifat yang apa? Orang yang mukhlis. Mensolehkan orang lain. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak kamu sempurna iman. Ya, ahadukum ya. La yu'minu itu bukan berarti kamu tidak beriman, tapi tidak sempurna imanmu. Hatta yuhibbu li akhi, sampai kamu itu mencintai apa? Saudaramu. Ma tuhibbun li nafsi, sebagaimana kamu mencintai dirimu, peduli kepada yang lain, jangan rela saudaranya itu tergelincir di dalam kemaksiatan. Maka ada di sini wattawasau bil, dan yang terakhir, yang keempat adalah saling menasihati di dalam kesabaran. Wattawasau bis sabar. Sabar itu apa, Pak? Ngempet. Nah, di segala yang dijelaskan dari atas tadi,
syarat tadi itu dibutuhkan bersabar. Dalam beriman dibutuhkan bersabar. Untuk berilmu dibutuhkan kesabaran. Nek jenengan gak sabar gak ring. Mangkat wis nggo biaya. Nang kene mumpung ngrungokne kon nahan ngantuk, bokonge panas sikile anu tak-untek logat-logat ya. Sabar tapi jenengan ini yang perlu kita syukuri. Ya, di dalam beramal soleh juga dibutuhkan kesabaran, apalagi di dalam menasihati, di dalam itu dibutuhkan kesabaran. Sebagai penutup untuk kali ini, coba kita buka Quran surah Luqman ayat 17. Itu nasihat yang luar biasa yang ada kaitannya dengan ini. Termasuk bagian dari resolusi apa tadi? Hijrah dari perspektif waktu. Dalam surah ke-31 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan Luqman itu kepada dalam ayat itu? Ya bunayya, wahai anak, aqimis sholah. Apa itu? Pesan beliau yang pertama, tegakkan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Yang kedua perintahnya, nasihatnya apa? Perintahkan kepada yang baik. Wanha 'anil munkar. Yang ketiga, cegahlah kemungkaran. Dan yang keempat apa yang diperintahkan? Wasbir, dan bersobarlah ala ma'asobak, apa yang akan menimpa kepadamu. Dituntut kita, Pak. Dalam menyebarkan dakwah ini kita dituntut bersobar. Kalau nggak sabar selesai, kita akan menjadi orang pendiam kok. Nggak bisa watawasau bil haq. Watawasau bil haq itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Nanti kita dikatakan sebagai orang yang apa? Sok suci. Pernah jenengan dikatakan gitu? Seneng apa sedih kan? Seneng lah dikatakan sok suci kok sedih ya. Nah dikatakan, wah ini wong ranggena, ini nembe sedih. Sok suci, alhamdulillah. Nah, senyumi aja. Nah, inilah yang perlu kita lakukan untuk mengilhami resolusi jihad, yaitu kembali lagi ke awal, waktu hanya 3 hari. Kemarin, saat ini, dan akan datang. Maka benar sekali tema ini, resolusi hijrah itu sangat dibutuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada baiknya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami hanya sebagai perantara, mari kita amalkan bersama-sama. Jika ada salahnya, murni dari pribadi kami sendiri. Ahwanikum wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.